Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachi bersama saya Yuniar dari TK Negeri Batu Ketulis. Saya Epi Puspitasari dari SD Negeri Sukabumi. Saya Eka Murdikasari dari SMP Negeri 4 Liwa. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Epi. Selamat siang Bu Eka. Gimana kabarnya Bu Epi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Eka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Epi. Terima kasih ya Bu sudah berkenan hadir pada hari ini. Kebetulan hari ini Bu Eka saya tidak ada kegiatan. Tadi saya membaca pesan dari Bu Eka bahwasanya hari ini Bu Eka ada sesi coaching ya dengan Bu Yuniar. Nah, betul sekali Bu. Jadi pada hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Yuniar. Oke Bu Eka, tapi sebelum melakukan sesi coaching, saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita pada hari ini. Mengamati dan menilai proses coach antara coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Apakah Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci, dan juga bagaimana respon coachee dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi coaching kali ini? Jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama adalah presence atau mendengarkan secara penuh. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti seperti presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Lalu di antara ketiga kompetensi tersebut Bu, bagian mana nih yang secara spesifik yang mau diobservasi pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, Iya. kemudian menggali potensi yang ada pada diri coachee agar dapat menemukan sendiri solusi yang ada dalam permasalahannya. Baik, jadi secara spesifik Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dan menggali potensi diri coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Nih untuk pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Saya ingin mengajak coachee agar bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya, agar dia bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya Ibu ingin coachee Ibu ini nanti bisa melihat potensi dirinya sendiri dan mengatasi tantangan yang ada. Iya, betul sekali Bu. Terima kasih ya Bu Eka untuk jawaban-jawabannya. Saya rasa cukup percakapan untuk praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching. Semoga lancar ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Eka. Selamat siang Bu Yuniar. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Eka, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Oh iya Bu, saya tadi pagi menerima pesan dari Ibu. Kira-kira ada apa ya Bu yang ingin diperbincangkan? Iya begini Bu, saya meminta waktunya sebentar ya Bu. Ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oh begitu, silahkan Bu dengan senang hati. Begini Bu, pada program guru penggerak angkatan 12 ini saya berkeinginan mendaftar menjadi calon guru penggerak Bu. Wah bagus sekali tuh Bu. Lalu apakah Ibu sudah mendaftar? Belum Bu, saya masih ragu dan khawatir Bu.
Apa yang membuat Ibu ragu dan khawatir? Bukankah itu program yang bagus, Bu? Saya masih ragu, Bu. Nanti takutnya saya mampu tidak mengikuti program guru penggerak ini. Lalu saya khawatir juga jika saya lulus, apakah saya nanti bisa membagi waktu antara tanggung jawab saya sebagai guru dan tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi Ibu ragu dan khawatir apakah Ibu mampu mengikuti pendidikan guru penggerak, dan Ibu juga khawatir apakah Ibu mampu membagi waktu antara pendidikan guru penggerak, tugas Ibu di sekolah ya Bu ya, dan juga tanggung jawab Ibu di rumah. Begitu Bu? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Baiklah Bu, tapi sebelumnya apa sih yang membuat Ibu tertarik dengan program guru penggerak ini? Saya merasa ya Bu, program guru penggerak ini adalah sebuah kesempatan besar untuk berkembang dan berkontribusi lebih dalam dunia pendidikan. Namun saya itu ragu Bu dengan kemampuan diri saya. Khawatir tidak bisa membagi waktu antara tugas sekolah dan tanggung jawab di rumah, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau menurut Ibu guru penggerak adalah suatu kesempatan besar ya Bu ya untuk berkembang dan berkontribusi lebih dalam di dunia pendidikan. Namun Ibu masih merasa ragu dan khawatir, begitu Bu? Benar sekali Bu, di satu sisi saya ingin sekali mengikuti program guru penggerak ini, namun di sisi lain ada kekhawatiran Bu, apakah saya mampu nanti mengikutinya dengan baik. Iya, jika seperti itu saya mengerti apa yang Ibu khawatirkan. Mari Bu kita bahas satu persatu ya Bu. Yang pertama mengenai keraguan terhadap kemampuan Ibu. Apa memang Bu yang membuat Ibu merasa ragu? Saya merasa Bu belum cukup memiliki keterampilan ataupun pengetahuan untuk berperan lebih besar. Program ini tampaknya membutuhkan banyak kompetensi ya Bu, yang mungkin belum saya miliki sepenuhnya. Baik Bu, apakah ada kompetensi atau keterampilan yang khusus yang Ibu khawatirkan yang belum Ibu miliki? Iya Bu, misalnya di kemampuan manajerial dan keterampilan dalam memimpin proyek besar. Saya belum banyak memiliki pengetahuan Bu dan pengalaman dalam hal itu. Oh begitu. Mengetahui ada suatu area yang perlu dikembangkan itu adalah suatu langkah yang baik Bu. Kiranya apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran ini dan mengembangkan keterampilan Ibu yang Ibu merasa masih kurang tadi? Mungkin Bu, saya nanti bisa mengikuti pelatihan tambahan ya Bu ya, atau mencari mentor yang berpengalaman di bidang tersebut, dan saya juga mungkin mulai mengambil peran lebih besar dalam proyek-proyek kecil di sekolah sebagai latihan. Wah, itu ide yang sangat bagus Bu Yun. Langkah kecil tapi konsisten bisa memberikan dampak yang besar nantinya Bu. Baiklah, sekarang mari kita bahas kekhawatiran Ibu jika Ibu lulus mengenai pembagian waktunya. Apa yang membuat Ibu khawatir tidak bisa membagi waktu antara pendidikan guru penggerak, tugas sekolah, dan tanggung jawab Ibu di rumah? Iya Bu, saya memiliki tanggung jawab di sekolah dan di rumah tentunya ya Bu ya. Saya khawatir nanti dalam program ini saya tidak bisa memberikan perhatian yang cukup baik di rumah maupun di sekolah Bu. Itu kekhawatiran yang wajar Bu Yun sebetulnya. Apakah ada strategi atau sistem yang sudah Ibu gunakan untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga? Saat ini Bu, saya mencoba mengatur jadwal harian, tetapi terkadang saya masih kurang konsisten Bu. Tugas mendadak di sekolah ya Bu ya, contohnya kebutuhan mendesak juga di rumah seringkali mengganggu jadwal saya itu. Oh begitu. Apakah Ibu sudah pernah mengevaluasi jadwal harian Ibu? Saya belum pernah Bu mengevaluasi jadwal harian saya Bu, tapi saya rasa ya Bu ya, saya bisa melakukan evaluasi pada jadwal harian saya dan bisa saya sesuaikan atau saya alihkan dengan waktu yang tepat. Wah, langkah yang baik itu Bu. Tapi bagaimana ya Bu jika ada tugas sekolah yang mendadak? Mungkin saya nanti akan prioritaskan yang lebih penting terdahulu Bu ya, yang urgen lah tentunya ya Bu ya. Kemudian saya akan melibatkan rekan-rekan saya lainnya Bu. Wah, bagus itu Bu, kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah. Nah, kalau sekarang masalah sekolah sudah teratasi, lalu bagaimana dengan tanggung jawab Ibu di rumah? Mungkin saya
melibatkan anggota keluarga ya Bu ya dalam beberapa tanggung jawab rumah tangga untuk meringankan beban. Wah, bagus sekali tuh Bu, luar biasa sekali. Melibatkan keluarga menjadi solusi yang efektif. Selain itu, apakah Ibu memiliki strategi lain untuk mengatur waktu khusus untuk bisa fokus terhadap pendidikan guru penggerak nantinya? Mungkin saya akan mencoba Bu mengatur waktu khusus untuk program ini dan melihat bagaimana hasilnya. Wah, bagus tuh Bu Yun. Apakah dengan keraguan dan dengan kemampuan yang ada pada diri Ibu tadi sudah bisa Ibu atasi dari sesi percakapan kita ini? Iya Bu, saya akan mengikuti pelatihan tambahan ya Bu ya, atau mencari mentor yang berpengalaman. Kemudian saya bisa juga mulai mengambil peran lebih besar dalam proyek kecil di sekolah sebagai latihan. Saya akan mencoba mengatur jadwal harian dan melibatkan anggota keluarga lainnya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana nih Bu dengan kekhawatiran Ibu tentang pembagian waktunya tadi? Saya akan merasa tidak ragu lagi dan percaya diri karena telah memiliki strategi yang jelas untuk mengatasi kekhawatiran saya mengenai kemampuan dan pembagian waktu. Wah, baik sekali tuh Bu. Senang sekali mendengar Ibu ya. Saya yakin dengan perencanaan yang baik dan dukungan dari orang-orang terdekat, Ibu bisa mengatasi kekhawatiran Ibu. Jadi dari hasil percakapan kita tadi Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya lebih tenang Bu dan lebih lega setelah bercakap-cakap dengan Ibu. Dan apakah menurut Ibu strategi yang sudah disiapkan ini dapat mengatasi rasa ragu yang Ibu alami? Alhamdulillah saya tidak ragu lagi dan saya merasa percaya diri Bu, karena telah memiliki strategi yang jelas untuk mengatasi kekhawatiran saya Bu. Wah, senang sekali Bu mendengarnya. Jadi ngomong-ngomong, kapan nih Bu pendaftaran guru penggerak angkatan 12 dibuka? Kalau infonya awal bulan depan Bu, di bulan Agustus. Oke, terus apakah Ibu akan mendaftar? Insya Allah saya akan mendaftar Bu. Semoga lulus ya Bu ya, dan dapat mengikuti program itu dengan baik. Amin. Sama-sama Bu. Insya Allah semoga saya bisa lulus ya Bu ya. Terima kasih dan saya izin pamit pulang dulu ya Bu ya. Sudah sore. Iya, sama-sama Ibu. Oh iya, jangan sungkan kalau ada hal-hal yang lain yang ingin dibicarakan. Siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Eka. Selamat sore Bu Evi. Bu Eka tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yuni. Iya betul. Bagaimana nih perasaannya Bu Eka tentang sesi coaching dengan Bu Yuniar? Alhamdulillah Bu, sesi coaching hari ini sudah berjalan cukup baik. Nah, setelah proses coaching yang telah dilakukan tadi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kembali ya kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi pada sesi coaching tadi Bu, saya sudah melakukan sesi coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya, dilanjut dengan rencana aksi, dan tentu saja tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk mencari tahu akar permasalahan dan mencari solusi-solusinya Bu. Baik Bu Eka, jadi Bu Eka sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya? Menurut saya sebagai observer secara keseluruhan sesi coaching tadi sudah berjalan baik. Ibu berhasil menerapkan alur tirta. Ibu juga sudah mampu menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yuniar sehingga Ibu Yuniar juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah selesai dengan prinsip coaching. Ibu juga sudah ada kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot yang luar biasa ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Jadi dari sesi coaching tadi Bu, sebetulnya saya ingin lebih memahami tentang alur tirta, sehingga di sesi coaching berikutnya saya berharap bisa menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bu, semoga kedepannya Ibu dapat menerapkan coaching dengan baik lagi ya Bu ya. Saya kira cukup untuk percakapan kita pada hari ini. Semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Ya.
Oke, wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Yuni. Bagaimana kabarnya Bu Epi? Alhamdulillah baik. Bu Yuni gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oh iya Bu Epi, katanya akan melakukan coaching ya hari ini. Nah sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu ya. Iya Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kali ini, saya akan mengamati dan menilai proses coaching antara coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci, dan bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Bu. Baik Bu Yuni. Untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Jadi Bu Yuni, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti seperti present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, lalu di antara ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada coaching kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi atau dikembangkan itu mengenai mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke Ibu, jadi Ibu secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif ya Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, nah untuk yang terakhir Bu, yang akan saya tanyakan, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya ingin Bu Yuni, coachee saya ini dapat menemukan solusinya atau pencerahan dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya, Ibu ingin coachee Ibu menemukan solusi ya Bu ya dari permasalahannya. Iya Bu, benar sekali Bu Yuni. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk praoperasi ini kita cukup ya Bu ya. Ibu dipersilakan untuk melakukan coaching secara lancar Bu ya. Semoga lancar ya Bu. Baik Bu Yuni, terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar baik. Ibu gimana kabarnya? Baik Bu, sehat. Terima kasih ya Bu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol kita pada hari ini. Iya Bu, nggak apa-apa. Kebetulan juga saya lagi santai nih. Kira-kira Bu Eka apa nih yang mau kita bicarakan pada hari ini? Begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan ya Bu ya, mengenai salah seorang siswa kita yang bernama Farid. Jadi saya ini merasa kurang nyaman gitu loh Bu dengan perilaku siswa kita yang bernama Farid tersebut. Saya melihat kadang perilakunya sering kurang terpuji Bu. Farid ini sering datang terlambat, kemudian juga sering kurang sopan gitu Bu ketika kita sedang melakukan proses pembelajaran sikapnya. Oh iya, jadi Ibu Eka ada permasalahan di kelas, ada anak yang perilakunya kurang terpuji ya. Iya, seperti Bu, tadi suka datang terlambat dan juga suka mengganggu temannya di kelas ya. Iya, sering kurang sopan juga terhadap gurunya. Oh iya, begitu, iya Bu, iya. Nah, kira-kira Bu, apa nih yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita pada hari ini? Saya sih berharapnya ketika kita sudah bisa ngobrol gini ya, dapat menemukan gitu Bu, dapat menemukan solusi yang tepat untuk bisa menghadapi Farid ini di dalam kelas saat proses pembelajaran.
Oh iya, jadi setelah kita ngobrol ini Bu Eka berharap jika Bu Eka nanti bisa mendapatkan solusi ya dari masalah yang Bu Eka hadapi ya berkaitan betul dengan sekali, Bu. perilaku anak ini. Kalau menurut Bu Eka nih ya, perilaku baik itu yang seperti apa sih Bu Eka, terutama di kelas? Menurut saya ya Bu, kalau anak yang baik itu yang pertama itu yang pastinya datangnya tidak terlambat Bu. Kemudian juga sopan terhadap gurunya, tidak suka mengganggu rekan-rekannya juga, tidak mengganggu teman-temannya di sekolah, serta merespon saat pembelajaran dan tidak suka bolos Bu. Oh iya, jadi kalau untuk ukuran Bu Eka, perilaku baik itu tadi datang tepat waktu, terus tidak suka membolos, perilakunya juga baik terhadap guru dan temannya, tidak suka mengganggu temannya. Saya sepakat nih Bu Eka, jika anak yang perilakunya baik itu anak yang datang tepat waktu, sopan terhadap guru, terus dia merespon saat pembelajaran dan juga tidak bolos. Melihat kenyataannya nih Bu Eka, sekarang muridnya Bu Eka itu jika dinyatakan dengan skala angka 1 sampai 10, posisinya di antara berapa ya Bu? Kurang lebih 6 lah ya Bu ya, karena Farid ini kan sering datang terlambat Bu, dan sering kurang merespon gitu loh Bu dalam pembelajaran. Oke, jadi kalau menurut Bu Eka posisi anak ini di skala 6 ya Bu ya, Iya, karena betul. sikap-sikapnya yang seperti itu tadi ya Bu ya. Iya betul sekali Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, apa ya Bu ya yang menyebabkan si Farid ini sampai seperti itu ya menurut Bu Eka? Kalau menurut saya ya Bu ya, dia seperti itu karena Bu dia itu merasa kalau dia itu memang anaknya guru gitu loh Bu, karena ada orang tuanya juga ya Bu ya yang menjadi salah seorang guru kita di sini. Jadi apapun yang dilakukan itu walaupun salah, dia tidak akan disalahkan Bu, dan akan dibela begitu oleh ibu gurunya di sekolah. Oh, jadi penyebabnya itu si Farid ini anak guru ya Bu Iya, ya, betul. rekan ibu juga di sekolah tentunya ya. Istilahnya punya backing ya Bu ya kalau begitu ya Bu. Orang dalam ya Bu ya. Iya. Iya betul-betul Bu. Jadi menurut Ibu nih, anak ini kan melakukan kesalahan tetapi tidak akan disalahkan karena orang tuanya guru di sekolah. Seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Jadi seharusnya kan kalau anak guru itu memberi contoh ya Bu ya, memberi contoh yang baik pada anak-anak yang lain. Iya. Nah, Bu Eka, pernah tidak nih ada upaya dari Bu Eka untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak ini? Sebetulnya sudah sih Bu ya, saya melakukan upaya, tapi upaya saya memanggil anaknya kemudian saya bina itu belum sampai gitu Bu ke tahap itu. Saya sudah berupaya membicarakan perilaku Farid ini ke guru mata pelajaran. Upaya saya sih baru sebatas itu Bu. Oh iya, baik Bu, itu juga Bu Eka sudah termasuk upaya Bu, sudah bagus. Cuma tadi baru sampai membicarakan ke guru mapel ya Bu ya, mapel lain. Jadi kenapa tuh Bu belum sampai ke pemanggilan Bu Eka? Apa Bu Eka ada hambatan-hambatan lain? Sebetulnya begini Bu, karena kan Farid ini kan anaknya salah seorang guru ya Bu ya, jadi saya merasa sungkan gitu Bu. Saya ada kekhawatiran jika ibunya nanti tidak merespon secara positif ketika saya memanggil anaknya, saya khawatir menimbulkan konflik baru begitu Bu. Jadi saya masih merasanya udahlah nanti saya pikir-pikir dulu. Baik, jadi Bu Eka ini merasa khawatir ya jika tidak direspon dengan baik nanti malah menimbulkan konflik baru ya, begitu ya Bu Eka ya? Iya betul Bu, padahal niat kita itu baik ya Bu ya, ingin berperilaku baik terhadap anaknya, tapi khawatirnya nanti salah asumsi Bu dan justru menimbulkan masalah baru. Masih ada cara lain Bu yang bisa dilakukan, misalnya bisa dengan mempertemukan Bu Eka dengan anak tersebut, jadi ngobrol langsung, atau ada cara lain mungkin Bu Eka? Saya sebelumnya berpikir seperti itu juga Bu untuk melakukan pembinaan, tetapi sungkan Bu dengan ibunya. Mungkin langkah yang akan saya lakukan adalah saya bisa meminta tolong ya Bu kepada salah satu guru yang lain, yaitu Ibu Hesti, karena beliau ini sangat dekat Bu dengan ibunya Farid. Jadi saya akan meminta tolong kepada beliau sebagai penyambung lidah gitulah ya Bu ya, untuk membicarakan perilaku Farid ini. Setelah itu
Bu Hesti bisa ngobrol dan direspon positif oleh ibunya Farid. Barulah saya akan mau memanggil Farid melakukan pembinaan. Itu sih Bu yang baru terfikir oleh saya. Lalu bagaimana menurut Ibu? Nah, kalau menurut saya nih Bu Eka, Bu Eka meminta Bu Hesti dulu ya untuk berbicara terlebih dahulu sebagai penyambung lidah ya tentunya Iya, ya betul. dengan ibunya si Farid. Apalagi tadi kata Bu Eka kan Bu Hesti Hesti ini itu, orang yang disegani, Iya. terus dekat juga dengan Iya, ibunya betul sekali, Farid Bu. kan. Boleh Bu, boleh dilakukan. Iya Bu. Jadi setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira nih ukuran keberhasilannya seperti apa Bu Eka? Kalau saya berpikir ya Bu, dan ini saya harapkan perilaku Farid itu akan menjadi lebih baik ya Bu. Yang tadinya datang terlambat mungkin bisa lebih tidak terlambat lagi, dan bisa menjadi lebih respon terhadap pembelajaran. Atau bahkan bisa menjadi teladan bagi teman-temannya nanti. Kalau itu sih menurut saya Bu. Jadi ukuran keberhasilannya menurut Bu Eka bisa mengubah perilaku ya si Farid ini menjadi lebih baik dan menjadi teladan bagi teman-temannya ya Bu ya. Iya. Apa nih Bu yang menjadi komitmen Bu Eka terhadap upaya yang dilakukan tersebut? Saya tentunya akan mencoba solusi ya Bu, yang sudah saya buat tadi ini akan saya terapkan, kemudian sesegera mungkin rencana ini dalam 2-3 hari ke depan saya akan meminta Bu Hesi untuk menengahi masalah. Setelah itu mendapatkan respon positif, barulah saya akan melakukan pembinaan terhadap Farid Bu. Baik Bu, jadi Ibu Eka akan mencoba 2-3 hari lagi ke depan ya Bu ya. Oke, baik saya simpulkan ya Bu ya. Di sini ada seorang siswa yang bermasalah ya Bu ya, sering datang terlambat, kurang respon. Nah, dan juga ini anak guru di sekolah ibu, rekan ibu juga. Nah, jadi ibu ini merasa sungkan untuk menegur langsung, khawatir nanti salah persepsi menimbulkan masalah baru. Setelah kita berbicara tadi, Bu Eka punya upaya yang bagus ya, yang luar biasa, itu meminta rekan guru lain dulu, yaitu Bu Hesti menengahi masalah tersebut ya. Jadi setelah nanti direspon baik dengan ibunya Farid, nanti barulah Bu Eka akan ada pembinaan ya. Nah, jadi bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah pembicaraan kita hari ini? Lega sekali saya nih Bu. Waduh, alhamdulillah kalau gitu ya Bu Eka. Iya. Tadinya sih saya berpikir bagaimana ya Bu menghadapi Farid ini, tapi setelah berbincang ini saya jadi mendapat pencerahan sekali Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Eka. Saya tidak sabar lagi nih mendengar keberhasilan dari Bu Eka ya. Saya tunggu loh Bu kabar baiknya Bu Eka. Baik Bu, tentu pasti nanti akan saya kabari. Semoga lancar ya, karena ini kan tujuannya baik. Mudah-mudahan berhasil. Saya akan senang mendengarnya. Baik Bu Eka, apa ada hal lain ya yang mau kita bicarakan? Saya rasa cukup Bu. Mungkin nanti saya akan menghubungi Ibu lagi untuk menceritakan bagaimana progres ke depannya. Siap Bu Eka, dengan senang hati tentunya. Terima kasih banyak ya Bu Epi. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Eka. Waalaikumsalam. Bu Epi tadi sudah menyelesaikan melakukan coaching dengan Bu Eka. Apakah sudah berjalan dengan lancar? Iya Bu, alhamdulillah Bu sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah proses coaching ini yang telah dilakukan tadi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kembali ya Bu ya. Nah, yang pertama, apakah Ibu sudah melakukan coaching ini terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Nah Bu Yuni, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya.
Iya, baik Bu. Jadi Bu Epi tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Menurut saya proses coaching Ibu antara Bu Epi dan Bu Eka sudah berjalan dengan baik. Alur Tirta sudah disampaikan dengan baik. Kemudian Ibu juga berusaha menggali potensi ya Bu ya dengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Eka sehingga Bu Eka menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching ini juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Ibu juga sudah hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching barusan dalam hal penerapan alur Tirta ya Bu ya, dan mendengarkan dengan rasa sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Begitu Bu. Baik Bu Epi, semoga kedepannya dapat menerapkan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Amin. Demikian pertanyaannya ya Bu ya dalam proses pasca observasi kali ini. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam Bu Eka. Gimana kabarnya Bu Yun hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik juga. Oh iya Bu Yun. Kabarnya Ibu hari ini mau melakukan sesi coaching ya Bu? Iya Bu, benar sekali Bu. Nah, sebelum Ibu melakukan sesi coaching, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Begini Bu, saya akan mendiskusikan nih Bu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kali ini saya akan mengamati nantinya Bu bagaimana proses coaching antara coach dengan coachingnya sesuai tidak dengan rubrik penilaian, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, apakah sudah sesuai dengan kata kuncinya, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dan jangan lupa ya Bu, nanti setelah Ibu Yun melakukan sesi coaching, Ibu Yun bisa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu. Iya, baik Bu Eka. Kemudian yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa nih yang mau dikembangkan pada sesi coaching kali ini? Begini Bu Eka, kompetensi yang ingin saya kembangkan di antaranya present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi Ibu ingin mengembangkan potensi presence atau mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Dan dari ketiga kompetensi tersebut, bagaimana kompetensi mana yang ingin secara spesifik nih yang ingin Ibu observasi pada coaching kali ini? Kompetensi spesifik yang saya ingin observasi ya Bu ya, di antaranya kehadiran penuh atau present itu ya Bu ya, saya sebagai coach dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, baik sekali itu Bu Yun. Jadi secara spesifik ingin mengembangkan potensi presence dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baiklah Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan pada sesi coaching kali ini? Saya ingin ya Bu Eka, coach saya ini menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Oke, baik sekali itu Bu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah Ibu ingin coaching Ibu ini bisa menemukan sendiri ya Bu ya Iya. solusinya atas permasalahan. Iya Bu, benar Heeh, sekali. baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk praobservasi saya rasa cukup ya Bu Yun ya. Nanti Ibu silahkan melakukan sesi coaching. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Yun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Epi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yun, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih ya karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita berbincang di sini. Iya Ibu, nggak apa-apa. Kebetulan ada waktu kosong. Kira-kira tujuan kita ngobrol hari ini apa ya Bu?
Iya Bu, maaf loh saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Saya ingin mempunyai solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya nanti bercerita sama Bu Yun, saya akan mendapatkan gambaran apa yang perlu saya lakukan. Oh, loh emangnya ada apa permasalahannya Bu Epi? Jadi begini nih ya Bu Yun, ada murid saya Mhm. kurang merespon dan tidak bersemangat, bahkan terkadang mengganggu temannya, sehingga suasana kelas menjadi kurang kondusif pada saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut membuat saya agak pusing menghadapinya. Hmm, baik Bu Epi. Tadi Bu Epi bilang ada murid yang kurang merespon ya Bu dan tidak bersemangat, bahkan sering mengganggu temannya. Di sini Bu Epi sudah menelusuri permasalahan ini bagaimana? Seperti apa? Sudah Bu, saya sudah memanggil dan menanyakan kepada anak tersebut mengapa tidak bersemangat dalam belajar, tetapi malah mengganggu teman di kelas, dan anak itu mengatakan bosan Bu belajar di dalam kelas. Oh, anak itu mengatakan bosan ya Bu ya di dalam kelas. Menurut pengamatan Bu Epi ya, mengapa dia merasa bosan di dalam kelas itu Bu? Jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung nih kepada anaknya ya, ternyata Bu anak ini tidak menyukai kegiatan menggambar dan ingin belajar di luar kelas, seperti outdoor lah Bu. Oh iya. Nah kira-kira, untuk idealnya Bu, seperti apa yang Ibu Epi harapkan untuk perkembangan anak ini? Eee, nah tentu saja saya Bu mengharapkan murid tersebut, bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Ulang aja. Tentu saja ya Bu, saya mengharapkan murid tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat dan Mhm. tidak mengganggu temannya pada saat belajar. Oh, jadi Ibu mengharapkan anak tersebut bersemangat ya Bu ya pada saat pembelajaran. Kalau begitu, kira-kira adakah yang bisa Bu Epi lakukan untuk meningkatkan motivasi murid itu Bu? Jadi berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, Iya. saya itu kurang Bu menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Mhm. sehingga anak tidak bersemangat dalam menerima pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Mhm. Bu, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, memilih media pembelajaran yang menarik, sehingga murid ini tertarik untuk mengikuti pembelajaran saya. Nah, itu sudah baguslah, Bu, ada ice breaking ya, Bu, ya, memilih media pembelajaran yang baik. Nah, kira-kira adakah metode pembelajaran yang sudah berhasil Ibu lakukan di kelas, Bu? Ada Bu, Iya. eee, jadi metode yang saya lakukan itu seperti ice breaking, Mhm. ice breaking-nya itu seperti tebak gambar. Mmm. Jadi saya itu memperlihatkan berbagai gambar dan anak itu bergantian untuk menebaknya. Mhm. Kemudian anak menggambar sesuai gambar yang ditebaknya tadi. Jadi hasilnya seluruh murid itu terlibat dalam pembelajaran, berjalan sesuai harapan jadinya Bu. Nah, itu bagus sekali kegiatannya Bu Epi. Saya ingin bertanya ya Bu ya, kalau kita rating nih dengan skala angka 1 sampai 10, menurut Ibu keberhasilan metode itu seberapa Bu? Kalau menurut saya Bu ya, Mmm. saya akan beri peringkat 8 dan 9 Bu. Oh, oke Bu Epi. Tingkat keberhasilan metode tersebut antara 8 dan 9. Pencapaian yang baik sekali itu, Bu. Nah, selanjutnya, adakah rencana Bu Epi yang akan Ibu lakukan juga untuk mengatasi murid yang merasa bosan belajar di kelas itu, Bu? Selanjutnya, langkah apa saja yang Bu Epi lakukan dan bagaimana Ibu dalam pelaksanaannya? Saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking, serta mengupdate informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Oke Bu Epi, itu rencana yang bagus sekali. Kira-kira untuk melaksanakan rencana pembelajaran tersebut, siapa saja yang akan membantu Ibu dalam menyusun, rencana dan menjalankan rencana tersebut?
Yang membantu saya Bu Yun dalam hal ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan saya juga akan mengkomunikasikan hal ini kepada wali murid ya tentunya atau orang tua murid. Iya, waktu yang Ibu butuhkan kira-kira berapa lama untuk melakukan rencana ini? Sepertinya tidak memerlukan waktu lama, Bu Yun. Saya akan terapkan secepat mungkin, karena pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang agak lama, karena tentunya semua butuh proses ya, Bu Yun. Iya, betul sekali Bu Epi, semua itu membutuhkan proses ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu kapan akan melaksanakan rencana ini? Sepertinya secepatnya ya Bu Yun, agar murid juga mendapatkan hak mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan murid maupun pendidik. Iya, oke Ibu. Menurut Bu Epi nih, adakah komitmen, dan seperti apa agar rencana Ibu ini akan berjalan dengan baik, Bu? Saya akan konsisten Bu Yun ya, Iya, terus belajar terus-menerus, mhm. mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, bisa juga menerapkan pembelajaran di kelas dengan menerapkan metode dengan gaya belajar yang menarik. Sehingga nantinya kehadiran saya ini selalu selalu dinantikan oleh murid. Baik Bu Epi, tentunya kita sebagai pendidik berharap kehadiran kita selalu dinantikan ya Bu oleh murid kita ya Bu ya. Nah, selanjutnya adakah dukungan dari pihak lain Bu yang akan Bu Epi butuhkan? Di sekolah, saya ada dukungan sarana dan prasarana Mhm, serta moral ya, Bu, ya, yang sudah mhm, saya dapatkan dari kepala sekolah maupun dari teman sejawat. Mungkin mhm. internal dari saya saja, Bu, yang harus konsisten menjalaninya. Oke Bu Epi, semoga semua ini akan berjalan sesuai harapan ya. Saya akan senang mendengarnya nanti. Ditunggu kabar baiknya ya Bu Epi. Nah, perasaan Ibu sekarang ini setelah kita berbincang-bincang bagaimana Bu? Alhamdulillah, Bu, saya sangat senang, lega, karena saya telah menemukan solusi ya, Bu, dari perbincangan kita. Iya, syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Epi sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Saya berterima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya, baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Sama Bu, saya senang juga bisa mendengar cerita dari Bu Epi. Semoga kita selalu bisa saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu Epi. Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi, Ibu. Waalaikumsalam. Bu Yun, Waalaikumsalam Bu Eka. Bu Yun tadi sudah melakukan sesi coaching ya? Apakah sesi coachingnya berjalan dengan baik? Iya Bu, alhamdulillah berjalan dengan baik Bu. Heeh, alhamdulillah kalau begitu ya. Setelah proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yun, apa nih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada proses coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab tersebut. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Oke, baik sekali tuh Bu Yun. Jadi Bu Yun sudah melakukan coaching ya Bu dengan alur Tirta. Kalau menurut saya proses coaching yang Ibu Yun tadi dengan Bu Epi sudah cukup baik itu Bu. Alur Tirta juga disampaikan dengan baik. Bu Yun sudah berusaha menggali potensi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Epi. Iya. Sehingga Ibu Epi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Serta coaching Ibu tadi sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Iya, Bu. Oke, baiklah Bu Yun. Lalu untuk selanjutnya Bu, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah dilakukan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, Bu, dengan penerapan alur Tirta ini serta mendengarkan dengan rasa ya, Bu, ya, Mhm. sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Sudah cukup untuk percakapan kita pada sesi pasca observasi ini. Semoga semuanya ini bisa bermanfaat ya Bu. Heeh, baiklah Bu Yun, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.